menempatkan pelurunya. Sebuah tempat khusus membuat peluru, baik kaliber besar maupun kaliber kecil. Sebuah tempat yang bernama Divisi Munisi PT Pindad yang berlokasi di Duren, Malang, Jawa Timur. Pabrik peluru ini sangat produktif menghasilkan produknya. Pabrik ini mampu menghasilkan ratusan ribu peluru, mortir, dan bom setiap tahunnya. Sebagian besar peluru yang diproduksi adalah peluru kaliber 5,56 mm yang merupakan peluru kaliber kecil, yang biasa digunakan untuk SS-1 dan SS-2. Di Duren, peluru kaliber ini adalah primadona. Setiap detiknya, Duren mampu memproduksi 4 peluru. Coba hitung, berapa banyak peluru kaliber 5,56 mm yang bisa dihasilkan pabrik ini setiap tahunnya. Peluru unggulan ini dibuat dengan mengikuti urutan tertentu. Pertama kali yang dibuat adalah selongsong, lantas berlanjut ke pembuatan pelor. Untuk selongsong, bahan baku yang digunakan adalah kuningan. Agus Iryono, Kepala Departemen Munisi Ringan, menjelaskan soal asal bahan baku selongsong. Ini adalah dari raw material. Ini raw material ini kita import. Kenapa karena import? Karena produksi dalam negeri belum bisa membuat. Bahan baku ini kemudian dipotong Satu, regang 2, regang 3 tadi, atau drawing 1, drawing 3, 1, 2, dan 3, itu memang ada proses pemanasan. Itu tergantung kaliber. Kalau kaliber yang besar ini, ada yang proses 1, kemudian regang 1, ini regangnya sampai 5 kali. Jadi regang 1 dipanjangkan sedikit, setiap peregangan itu ada proses annealing. Nah, proses annealing adalah mengembalikan struktur, supaya nanti dalam proses peregangan berikutnya itu tidak terjadi kertaan. Setelah peregangan, langkah selanjutnya adalah ujung selongsong ditetuk. Lego ini adalah untuk penempatan primer. Istilahnya pencetus pada waktu awal kita menembak. Jadi isi penggalak, dalam bahasa Indonesia penggalak, kalau dalam bahasa Inggrisnya primer. Primer di sini nanti ada primer bentuknya cup gini, tapi modelnya kecil. Di sini sudah ada bahan peledak. Nah, bahan peledak ini sangat sensitif sekali. Kemudian dimasukkan di sebelah sini, Pak. Nah, dimasukkan sini. Nah, ini tujuannya nih, primer ini kalau dipukul dia akan meledak dan akan membakar propelan yang ada di dalam, sehingga proyektilnya akan lari. Berikutnya, selongsong kemudian dibentuk hingga berwujud seperti botol. Setelah bentuk botol ada proses bor lubang api. Nah, bor lubang api ini fungsinya untuk menyalurkan dari bahan peledak primer tadi, kemudian dia melalui lubang kecil ini untuk membakar propelan yang ada di dalam di sini sehingga peluru akan lari. Kemudian ada proses berikutnya adalah proses pembebutan ini. Pembebutan ini diperuntukkan untuk mengkonsumsi senjata. Dia untuk menarik senjata lagi, untuk melempar, ini adalah proses di sini. Selongsong kemudian dimasukkan ke dalam mesin khusus. Tujuannya untuk mengukur tinggi dan besaran selongsong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Jika ada selongsong yang tidak dalam ukuran ideal, ia akan keluar dengan sendirinya dari mesin dan dianggap produk yang cacat. Dari mesin, selongsong kemudian diuji di tahap pengujian kesempurnaan selongsong. Ada satu orang khusus yang bertugas mengecek selongsong. Tahap berikutnya adalah pembakaran. Langkah ini berguna untuk menjaga kelenturan struktur logam. Tujuannya adalah agar saat selongsong dimasukkan pelor, selongsong tidak rusak. Dari pembakaran, selongsong kembali diuji di tahap visual.
Di tahap ini, kembali ada orang khusus yang bertugas memeriksa selongsong dengan mata telanjang. Ia bertugas memisahkan selongsong yang bagus dan yang cacat. Tahap berikutnya adalah pembuatan pelor. Pelor adalah bagian runcing dari sebuah peluru. Jika ditembakkan, pelor inilah yang melesat ke sasaran, sedangkan selongsong akan terbuang di bagian samping senjata. Sama dengan selongsong, pelor juga menggunakan kuningan sebagai bahan bakunya. Kuningan diregang hingga beberapa kali, kemudian ujung pelor dikerucutkan hingga runcing. Kenapa harus ada tajam 1, tajam 2, sampai tajam 3? Ini adalah proses perlakuan dari logam. Kalau mulai legang tajam 1, langsung legang tajam 3, ini nanti akan jadi pecah. Sehingga kita harus menarik itu pelan-pelan. Nggak bisa langsung menarik langsung panjang seperti ini. Sehingga kita ada proses 3 ini. Dari proses 3 ini kemudian kita potong lagi, ya. Nah. Kita potong, ini adalah potong yang kedua. Potongan kedua supaya ini rata. Nanti dalam proses pelipatan biar rata. Pemotongan pertama tadi seperti ini udah rata. Tapi karena sudah ada proses peregangan lagi, sehingga akan timbul ketidakrataan lagi. Kemudian ada proses potong kedua. Nah, setelah proses potong kedua, nah ini diisi oleh inti baja. Nah, inti baja ini dimasukkan sebelah sini. Oh, ini dulu Pak, maaf. Ini dulu, dimasukkan timah dulu, dimasukkan ke sini, kemudian inti baja. Kenapa timah di depan? Biasanya di sini itu ada rongga, supaya tidak ada rongga diisi oleh timah ini. Sehingga bentuknya benar-benar pejal posisi di sini. Dan isian ini ada dua jenis. Satu adalah yang tajam tanpa ada nyala api. Yang satu ada nyala apinya seperti ini. Selanjutnya, pelor diukur sesuai ukuran yang berlaku. Setelah itu ditimbang sesuai dengan berat yang diinginkan. Dan terakhir masuk ke tahap visual. Sama dengan selongsong, pelor-pelor juga diperiksa dengan mata telanjang. Tahap terakhir pembuatan pelor adalah pencucian. Pelor-pelor dicuci hingga menjadi putih. Di tahap ini, pengerjaan pelor dianggap telah selesai. Tahap selanjutnya adalah penyatuan selongsong dan pelor hingga menjadi peluru. Di dalam proses di pindad ini ada proses yang namanya sebelum diproses peluru ini adalah proses pasang penggalak. Ya seperti ini. Bisa saya lihatkan pasang penggalak seperti ini. Nah, penggalak ini. Penggalak ini kalau di sini namanya penggalak, kalau dalam istilah internasionalnya primer. Jadi di sini adalah untuk ini dipasang di sini, Pak. Kondisi di sini dipasang. Nah, setelah dipasang ini ada proses berikutnya adalah di kornakel. Tujuannya proses kornakel, tujuannya supaya penggalak ini tidak lepas. Jadi di sini ada proses pengincupan supaya penggalak tidak lepas. Setelah kornakel ini di furnish supaya tidak ada kebocoran. Nah, setelah ini dipasang, baru kita masukkan obat pendorong atau propelan, dimasukkan di sini, ya, dimasukkan di sini, baru dipasang di sini. Ya, ini dipasang seperti ini. Jadi kalau sudah masuk propelan, semuanya sudah finish jadi, sehingga peluru ini kalau sudah dipelatu oleh senjata, kemudian meledak, kemudian membakar propelan ini. Nah, propelan ini akan mendorong proyektil ini untuk lari.
Setelah peluru selesai dibuat, tahap berikutnya adalah uji balistik. Uji balistik sangat diperlukan untuk peluru. Di sini dilakukan serangkaian pengujian, semisal mengukur kecepatan pelor, akurasi dan ketepatan, tekanan gas, dan kecepatan pembakaran mesiu. Dalam pengujian, biasanya diperlukan 10 hingga 20 butir peluru secara random dalam setiap serinya. Peluru-peluru yang sudah lolos uji fungsi kemudian dikemas untuk kemudian dikirimkan ke konsumen.